Inflasi Ekonomi. Presented by Tim 2F8. Halo, aku Jihan. Kenalin, aku Olivia. Namaku Dinda. Dan aku Raja. Kami dari kelompok 2 fase F8. Topik kita pada hari ini adalah inflasi ekonomi. Simak pembahasan berikut ini. Apa itu inflasi? Dan apa itu deflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi merupakan fenomena penurunan harga yang ada di dalam suatu wilayah. Deflasi terjadi karena kekurangan jumlah uang beredar yang menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun. Kenapa inflasi dapat terjadi? Ada beberapa alasan inflasi dapat terjadi. Pertama, demand pull inflation, situasi di mana kenaikan permintaan melebihi penawaran. Artinya, inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kedua, cost push inflation, situasi di mana naiknya biaya produksi yang menyebabkan barang yang ditawarkan mengalami kenaikan harga. Ketiga, money in circulation, situasi di mana meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Keempat adalah karena berkurangnya jumlah barang di pasaran, sehingga dapat mempengaruhi permintaan yang tinggi dan menyebabkan harga naik. Apa saja jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya? Yang pertama, inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Selanjutnya adalah inflasi sedang. Inflasi pada tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat, karena bunga dari band yang tergolong rendah. Ketika terjadi tingkat inflasi berat, kenaikan harga bisa mencapai 100% tiap tahun. Yang terakhir adalah inflasi sangat berat. Jenis inflasi ini bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama adalah domestic inflation. Sesuai dengan sebutannya, inflasi dari dalam negeri terjadi karena faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu negara. Kedua adalah imported inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga di luar negeri dan melemahnya nilai tukar. Jenis-jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harganya. Yang pertama, closed inflation. Inflasi tertutup ini keadaan di mana terjadi kenaikan harga yang hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. Kedua, open-ended inflation. Inflasi terbuka ini keadaan di mana terjadi kenaikan harga pada semua barang secara umum. Yang terakhir adalah hiperinflasi. Hiperinflasi merupakan serangan inflasi yang sangat hebat, sehingga harga barang jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Apa saja dampak inflasi? Kenaikan harga barang atau jasa dapat menyebabkan masyarakat dengan penghasilan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan real masyarakat terus tergerus karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin menurun. Situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin menjadi semakin miskin. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi inflasi ini? 1. Kebijakan moneter yang ketat. Bank sentral dapat mengadopsi kebijakan moneter yang ketat untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan suku bunga, mengurangi pasokan uang yang beredar, atau menjual surat berharga. Kedua, kebijakan fiskal yang ketat. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal yang ketat untuk mengurangi pengeluaran dan menyeimbangkan anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi belanja publik, meningkatkan pajak, atau mengurangi subsidi yang dapat menyebabkan tekanan inflasi. 3. Pengendalian upah. Kenaikan upah yang terlalu cepat dapat mendorong inflasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah yang wajar dan sesuai dengan produktivitas ekonomi, sehingga mengurangi tekanan inflasi.
Keempat, intervensi pasar. Pemerintah dapat melakukan intervensi langsung di pasar untuk mengendalikan harga barang dan jasa tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Kelima adalah peningkatan produksi dan produktivitas. Meningkatkan produksi dan produktivitas ekonomi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Keenam adalah dengan meningkatkan investasi dan inovasi. Mendorong investasi dan inovasi dalam sektor ekonomi yang penting dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi, sehingga mengurangi tekanan inflasi. Yang terakhir adalah pendidikan dan kesadaran publik. Pendidikan ekonomi dan kesadaran publik tentang inflasi dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Itulah penjelasan kami mengenai materi inflasi ekonomi. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya.